Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas izin Tuhan kita dapat bangun pada pagi hari ini dan mulai aktivitas kita. Namun pada hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu dan saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami dapat bangun pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur karena pada kesempatan yang indah ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tolong Menolong. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Yeremia 38 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Namun saya hanya akan membacakan ayat 7 sampai 10 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek itu dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, "Ya, tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala hal yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Etiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini di dalam hidup kita. Pernahkah saudara mengalami suatu kejadian, yaitu ketika saudara hendak menyampaikan sesuatu yang baik kepada seseorang, malah yang terjadi orang itu tidak senang kepada saudara dan memusuhi saudara? Tentu bagi sebagian orang kejadian itu bisa sangat membekas di dalam hati. Terlebih lagi jika orang yang memusuhi kita itu lantas melakukan hal-hal yang merugikan kita juga. Sama halnya dengan Yeremia. Ketika ia memberitahukan nubuat yang terjadi atas kota Yerusalem dari balik penjara, bahwa kota Yerusalem akan hancur dan orang yang lari dari sana akan selamat, tetapi para pejabat kota itu tidak senang akan perkataan Yeremia dan mengadu kepada Raja Zedekia. Memang kalau kita baca di pasal sebelumnya, Raja Zedekia pun juga sama saja karakter dan sifatnya seperti para pejabat yang lain yang tidak senang dengan ucapan Yeremia. Maka Yeremia diserahkan kepada para pejabat itu untuk disiksa. Maka para pejabat itu mengambil Yeremia dan membuang Yeremia ke dalam perigi, atau kalau dalam bahasa sehari-hari, sumur yang berisi lumpur. Menurut Josephus, seorang sejarawan Yahudi, Yeremia itu ditenggelamkan ke dalam lumpur yang tingginya itu hampir setara dengan batang lehernya. Para musuh Yeremia ingin membuat Yeremia sengsara terlebih dahulu sebelum ia mati. Bahkan kalau ada penafsir juga yang berpendapat bahwa kesengsaraannya itu ditulis oleh Yeremia di ratapan 3. Namun sekalipun demikian, Yeremia masih berharap kepada Tuhan. Uniknya yang ingin saya tekankan adalah di sini ada seorang tokoh bernama Ebed-Melek dari Etiopia. Orang Afrika, dia seorang sida-sida. Arti namanya itu adalah hamba raja. Saudara, tokoh ini tidak dikenal dan hanya tercatat di bagian ini saja. Tetapi sekalipun Ebed-Melek bukan satu bangsa dengan Yeremia, ia tetap berbelas kasihan kepada Yeremia. Ebed-Melek dengan bantuan beberapa orang yang lain mengangkat Yeremia keluar dari sumur yang gelap itu. Memang sebelumnya dia juga mengadu kepada raja untuk meminta belas kasihan supaya Yeremia dikeluarkan. Dan tentu kita tahu bahwa semua itu terjadi karena Tuhan yang menolong Yeremia melalui tangan Ebed-Melek. Tetapi tetap ada andil dari pribadi manusia yang memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain. Saudara, terlebih lagi kita di dalam kehidupan bergereja ini, kita perlu melestarikan budaya tolong-menolong. Apalagi ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita, terlepas dari perbedaan apapun kita dengan orang yang hendak kita tolong, sudah sepatutnya kita segera menolong orang tersebut. Karena dengan jalan demikianlah kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Maka satu hal yang kita butuhkan adalah
Kita perlu menerima kasih Allah terlebih dahulu agar kita dapat dilembutkan supaya kita dapat saling tolong-menolong di antara saudara seiman. Toh seandainya, kalaupun kita di dalam kesulitan, Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Saya berdoa agar kiranya kita semua dapat saling menolong dan melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami terus diingatkan untuk menjadi pribadi orang-orang yang ringan tangan dalam hal saling tolong-menolong. Bentuk dan didiklah kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ajarkan kami juga agar kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dalam perilaku saling tolong-menolong ini. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon pimpinan-Mu agar kami dapat menjalani hari ini dengan perkenanan yang daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.